Oke, selamat malam. Thank you atas open cam-nya. Abang Kristen ya? Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau bertanya sesuatu, silakan, silakan. Enggak, aku sebenarnya tidak mau berdiskusi, mau kasih Hmm. saran aja Bang, menjaga toleransi. Hmm. Bagusnya kita bahas agama kita masing-masing aja, jangan nggak usah kita bahas agama yang lain. Baik. Nanti kita kan harus Baik, Bapak. toleransi kan Bang kan? Mm-mm. Ya agamamu, agamaku, agamamu, ya agamamu kan gitu Bang. Hmm. Baru kalau menurut saya agama kita yang kita anut ini selama ini masih agama tradisi. Oke, bolehkah saya tanggapi dulu? Silakan Abang. Oke, mungkin Bapak ya, saya panggil Bapak karena Anda lebih tua daripada saya. Mungkin Bapak ini orang ke-50 lebih menyarankan seperti itu kepada saya, gitu. Iya, orang ke-50 lebih yang menyarankan kepada saya seperti itu. Ah, dari 50 itu kenapa saya berkali-kali menyampaikan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin itu ada di ayat kita, Pak, gitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang penting umat Islam itu tidak diganggu, maka kita juga tidak akan mengganggu. Tapi kalau Ya, umat Islam itu diusik, dari keagamaannya diusik, dari istilah Islamnya diambil, maka lakum dinukum waliyadin tidak diberlakukan. Tidak. Tapi apa? Kalau kamu diperangi, maka perangilah, kata Allah. ya Jangan itu, diam. Agamamu dihina, agamamu diinjak, istilahnya diambil. Jangan diam. Kayak gitu. ya kan bikin Bang. Kadang Hmm. kan cara perilaku segelintir orang kita membuat kesemuanya ke umum gitu loh Bang. Artinya gini Pak, kalau ada Anda mengetahui dari oknum Kristen yang melakukan ya membicarakan tentang masalah agama Islam, seharusnya Bapak tegur di situ gitu loh. Dan Anda bisa melakukan beberapa poin yang saya udah sampaikan ke publik juga. Pertama ya, kita akan berlakukan lakum dinukum waliyadin dan kita tidak akan saling bahas ya. Islam tidak akan bahas Kristen, Kristen tidak akan bahas Islam. Itu bisa tercapai kalau 3 poin Pak yang saya sampaikan terwujud gitu. Apa aja 3 poin itu? Yang pertama ya, contoh seperti Edis TV yang melakukan streaming, Mikana, Agatha dan yang lainnya yang selalu di komal mereka itu di live streaming mereka ngomong masalah agama Islam. Ya, menghina nabi saya. Kayak gitu, menghujat nabi saya. Hentikan live streaming kayak gitu. Pihak Ya, Kristen bisa menegur mereka gitu. ya itu Itu yang perlu dilakukan pertama. ya itu maksud saya Bang. Kan kalaupun ada yang segelintir itu yang melakukan hal yang salah tentang mencemoh entah menghujat agama yang lain, yang segelintir itu kita proses. Kan ada negara kita ini negara hukum Bang. Jadi kayak gini, mereka itu nggak mau tahu dengan hukum. Bentar-bentar mereka punya dana lari ke luar negeri gitu. Sebaiknya umat Kristen sendiri yang memproses oknum-oknum seperti itu, Pak. Daripada umat Islam gitu yang memprosesnya. Ya Lebih itu baik Anda masuk ke tempat mereka, silahkan tegur gitu. Hai Des, ngapain kamu ngomong agama Islam? Kamu Kristen. Lalu Anda naik ke tempat Mikana, hai Mikana, ngapain kamu ngomong agama Islam? Kamu Kristen. Atau ke tempat Agatha, hai Agatha, kamu ini Kristen, ngapain ngomong agama Islam? ya Anda itu pasti dituduh sebagai penyamar Muslim dan Anda akan dikatakan bidat oleh mereka, Pak. ya itunya maksudku Bang. Kan ini kita kan harus menjaga toleransi ini Bang. Toleransi ini yang selalu bermasalah di negara kita ini. Iya, saya tidak memulai, Pak. Saya hanya menjawab saja, ya, menjawab saja atas yang mereka lakukan, gitu. Padahal kalau kita sadari sebenarnya, ini saran saya Bang ya, saran ya Bang ya. Mm-mm. Kita ini kan masih menganut agama tradisi Bang, bawaan lahir. Oh, kalau saya enggak. Ya, ini secara secara ilmu kemanusiaan yang kita terangkan Bang, Hmm. bukan kebenaran agama itu agama mana yang benar, bukan. Hmm. Nah, kita kan masih menganut tradisi keturunan. Kita bawa lahir itu udah di contohnya dilahirkan di keluarga Kristen jadi Kristen.
Dilahirkan di keluarga muslim jadi muslim, gitu bang. Oh iya, kalau kalau itu saya paham Pak. Tapi kalau Anda tanyakan kepada saya sekarang, apakah saya beragama karena keturunan atau warisan? Saya jawab enggak. Tapi kalau dulu sewaktu dibesarkan orang tua saya dan dididik orang tua saya sampai saya belum balik, ya kita ikut sama orang tua gitu. Tapi setelah kita mempelajari agama Islam, agama yang saya anut, kalau dibilang ikut orang tua enggak. Saya juga mempelajari perbandingan agama, terus ya saya juga mempelajari agama Islam. Maka saya tegaskan, saya beragama bukan karena warisan, tapi karena sesuatu yang saya pelajari dari agama saya. Jadi kayak gitu. Oke lah bang, saya cuma kasih saran aja bang. Saran saya yang itu aja tadi bang. Salam Hmm. toleransi. Salam Sama-sama. toleransi. Oke. Halo, selamat malam. Halo, malam. Silakan open cam-nya dulu, Pak. Siap, siap. Hmm. Oke. Topiknya Terima apa kasih, ini, Pak. Pak? Kalau saya sih bawa topik Nabi Isa dan Yesus. Oh, lari dari Iya, topik bisa. Ya, apa aja boleh sih. Yang penting kita seputar agama Boleh juga ya. boleh gitu. Siap. Cuma saya mau belajar juga ini sekalian. Ya kan adanya perdebatan itu karena ada perbedaannya, Pak. Setuju ya, Pak ya? Sebenarnya gini, bukan karena ada perdebatan itu karena ada perbedaan. nggak setuju saya. Nggak setuju. Perdebatan yang terjadi di Indonesia karena ada salah satu yang mengambil tanpa izin dari keagamaan Islam gitu. Maksudnya yang Kalau diambil berbeda, apaan, Pak? kalau berbeda boleh. Nggak akan terjadi perdebatan meskipun berbeda. Contohnya Islam dengan Hindu, nggak ada debat mereka. Berbeda. Islam dengan Buddha, nggak ada debat. Gitu. Meskipun berbeda, nggak ada debat. Jadi kalau adanya perdebatan ini karena perbedaan, saya tidak setuju. Tidak setuju. Oh, Tetapi tidak setuju ada ya. salah satu agama yang mengambil istilah-istilah agama Islam, lalu dia masukkan ke dalam keagamaannya, sehingga memicu perdebatan seluruh Indonesia gitu. Jadi kan di sini topik yang Bapak buat di sini kan tentang Nabi Isa dan Yesus ya. Ya kan itu kan karena perbedaan. Berbeda mengimani masing-masing. Artinya bagi umat muslim Nabi Isa itu adalah Yesus ya kan? Terus? Iya kan? Berusaha menyamakan. Tapi pada dasarnya dengan dasar sejarah dan juga bukti-bukti otentik menyatakan tidak seperti itu gitu. Cuman ini Pak. bukan topik yang mau saya tanyakan. Saya juga mau belajar juga yang selama ini kan kemarin saya ikut sama temen ada mengikuti ijab kabul. Jadi saya Terus? nonton di situ. Jadi kalau kami Nasrani kan kedua belah pihak itu ditanya si perempuan dan si laki-laki. Cuman pada waktu ijab kabul kok saya lihat si perempuan hanya diam mempelai laki-laki yang hanya melakukan ijab kabul sementara perempuan tidak. Kenapa itu? Itu aja yang mau saya tanya. Agak penasaran gitu. Ini dari segi Islam. Dari segi Islam. Oh, baik. Kalau Jadi dari ini segi Kristen yang dimaksudkan ijab kabul ini menikah gitu. Iya, menikah, iya. Oke. Menikahnya Islam dengan Islam lalu Anda lihat maksudnya. Iya, iya. Oh, jadi memang itu bagian dari rukun nikah, Pak. Oh. Jadi rukun nikah itu ada 5. Yang pertama ada mempelai pria, yang kedua ada mempelai wanita, ya tidak boleh dengan hewan, tidak boleh juga sesama jenis, nggak boleh. Terus ya ada 2 orang saksi dan ada wali serta ada akad atau ijab kabulnya gitu. Jadi kenapa perempuannya diam saja? Ya karena memang perempuannya yang diakati gitu. Yang mengakati adalah
laki-lakinya kepada wali dari perempuan. Itu memang aturannya gitu. Oh, berarti kalau si perempuan nggak boleh ngomong di situ. Bukan nggak boleh ngomong, dia sudah ngomong sebelum-sebelumnya gitu. Dengan keluarganya, keluarga si perempuan dengan keluarga lelaki itu udah berunding, Mbak. Oh, udah Jadi berunding ya? udah Oh. berunding. Kalaunya perempuannya dipaksa dan tidak mau, itu tidak akan dinikahkan. Karena kalaunya memaksa perempuan untuk dinikahkan, ya perempuan tersebut tidak ikhlas, maka hukumnya haram dalam agama Islam. Oh. Gitu, itu udah ada perundingan sebelum akad itu, Pak. Jadi perempuannya ditanya dulu oleh pihak keluarga laki-lakinya, ya. Terus yang laki-lakinya mau nggak dengan perempuan, itu udah ditanya duluan. Maka pernikahan itu didasari dengan keikhlasan gitu, bukan karena paksaan. Kalaunya paksaan, maka banyak dari ulama kita menjabarkan pernikahan yang dipaksa, ya seorang wanita yang dipaksa menikah atau seorang laki-laki yang dipaksa menikah, maka pernikahan tersebut tidak sah dan pernikahannya haram hukumnya. Haram hukumnya. Cuman kan itu masalahnya. Jadi kan karena saya lihat terkesan dipaksakan. Saya lihat penilaian saya pribadi ya, bukan sebagai apa. Waktu itu kan kalau kami pernikahan Nasrani, maukah kau menjadi pasanganmu sehidup semati kan? Jika seandainya salah satu di antara mereka menolak, maka pernikahan itu tidak akan terjadi. Nah, jadi makanya saya lihat kan, kalau seandainya lah terjadi di ijab kabul itu menolak, kan karena nggak boleh dikasih ngomong, berarti kalau si perempuan itu bisa ngomong di waktu ijab kabul. Kalau seandainya dia tidak suka sama si pihak laki-laki. Jadi begini, ya kalau dia tidak suka dengan pihak laki-laki, ya nggak sampai ada terjadi ijab kabul, Pak. Nggak sampai terjadi seperti itu. Contoh Tapi aja kan Anda mau proses, beli. maaf saya potong Pak, saya potong. Tapi kan prosesnya kan hanya ijab kabul, apa ada tunangannya? Istilahnya pranikah. Oh, kalau untuk masalah pranikah itu yang dimaksud tunangan itu istilah adat ada. Mungkin istilah dari kita di Indonesia ada seperti itu. Mungkin ikatan kayak gitu ada, dengan tanda apa ada biasanya. Sudah ada. Dan itu pun dari antara keluarga dan keluarga sudah. Itu waktu ada ikatan itu, Pak, ya. Waktu ada ikatan itu akan ditanya dulu laki-laki dan suaminya, laki-laki dan perempuannya gitu. Hai perempuan, apakah kamu suka cinta dengan laki-laki ini? Ya, apakah kamu mau berumah tangga dengan dia? Kalau jawaban perempuan itu ya mau, berarti persetujuan sudah ada dari mempelai wanitanya dan restu ada dari keluarga perempuannya. Itu udah dibicarakan. Begitu pula sebaliknya, Pak. Ditanya dengan laki-laki, apakah kamu cinta dengan perempuannya? Maukah kamu berumah tangga dengan dia? Kayak gitu. Kalau laki-lakinya jawab dia ikhlas, berarti mereka tinggal menentukan ijab kabul itu kapan gitu. Gitu, Pak. Udah dilamar gitu, maksudnya dilamar duluan. Gitu. Oh, ada lamaran dulu ya. Iya. Berarti setelah baru terjadi ijab kabul ya. Baru terjadi ijab kabul. Jadi kalau bukan berarti menurut Bapak spontan itu enggak kayak gitu, Pak. Enggak. Masih ijab kabul perempuannya enggak bisa protes, bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Itu maksudnya kan, itu saya kira kalau seandainya si perempuan menolak macam mana, karena kan nggak ada ngomong gitu maksudnya. Kalau menolak nggak akan terjadi akad dan pernikahannya juga tidak sah gitu. Pernikahannya akan menjadi haram kalau ditinjau haram, atau dikaji dari agama Islam gitu. Terima kasih, cuma itu yang saya mau tanya. Ya, baik Bapak aja, ya. kan penasaran loh. Kok kami orang Nasrani dua-duanya ditanya, maukah kau menjadi teman sehidup semati, kan begitu. Kalau salah satu di antara mereka menolak, maka tidak akan terjadi pernikahan, gitu maksudnya. Itu kalau itu di Islam udah duluan di belakang akad itu gitu loh. Di belakang ijab kabul. Iya ya.
Oke lah, makasih. Makasih Pak ya. Baik, sama-sama Bapak ya. Yuk, 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 Oke, yuk. oke, yuk. Yuk, siap.